Pilkada DKI. Ada gejala semua kekuatan politik mau disatukan yang namanya Kim Plus. Kim Plus itu Koalisi Indonesia Maju Plus. Kita tahu Kim itu isinya sudah Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat. Itu partai yang parliamentary threshold. Minta ditambah lagi 3 partai pendukung perubahan. Yaitu PKB, PKS, dan Nasdem. Kalau itu terjadi, maka tidak akan ada calon lebih dari 1. Apa komentar Mas Eros Jarod? Karena itulah yang sedang diupayakan oleh paling tidak melalui pernyataan Dasko, pernyataan elit-elit dari Kim. Silakan. Kalau saya cukup kenal Mas Prabowo gitu ya. Prabowo saya kenal dia lah. Saya tidak melihat Prabowo itu terlalu serakah seperti itu ya. Sehingga desain ini mungkin akan merugikan dia menurut saya. Ya. Karena kan di awal dia masuk pemerintahan digelarkanlah karpet yang busuk gitu ya. Sehingga waktu masuk istana juga akan tersandung-sandung karpet yang busuk ini gitu kan. Sayang. Sebetulnya akan lebih bagus dia tidak terlalu berkonsentrasi ya untuk hanya DKI. Karena menjadi concern yang lebih penting kan bukan DKI ya. Tapi apakah dia nanti menginjakan kakinya di kota yang baru itu, ibu kota yang baru dengan segala kesiapan dan tidak kesiapannya. Gitu kan. Ini yang lebih penting karena menurut saya jangan lagi ditambah hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu menguntungkan dia menurut saya ya. Kalau umpamanya nanti terjadi hanya lawan kotakan, kalau nggak ada lawan kotak atau dia ciptakan lagi boneka. Belum tentu gaya juga seperti di Solo kan. Ya tapi nggak bisa lagi calon independen. Iya, enggak. Udah tutup. Kan yang ada di pikirannya kan seperti itu ya. Tapi karena semuanya tertutup jadi tinggal lawan kotak. Akan sangat buruk ya buat karpet yang digelar untuk mengantar dia ke istana. Nah, ini pertanyaan, apakah nanti Mas Bowo ini mau meneruskan ya, hal-hal yang sudah dikritisi banyak pihak ya. Tentang apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi, tentunya yang baik-baik Pak haruslah, enggak masalah ya. Tapi memang catatan-catatan merah itu yang di 2 tahun terakhir ini ya, bahkan yang paling nyata itu di 6 bulan terakhir ini sangat-sangat luar biasa. Sehingga kalau itu tidak menjadi catatan khusus oleh Mas Prabowo ya atau Presiden akan datang, ini tidak menguntungkan. Jadi selamanya dia dalam satu perahu yang selalu oleng nantinya. Buat saya itu tidak menguntungkan. Sehingga apa yang sebetulnya diinginkan berprestasi tidak akan. Contohnya. Jadi kalau umpamanya dia memilih KN contohnya. Itu persoalan dia kan gampang. Dia harus waktunya pasti tersita 1 ya. Bagaimana sinkronisasi aja dulu deh. Ya toh. Bagaimana perpindahan ini dan pola komunikasinya gimana antar departemen yang baru di sana gitu ya. Dan juga adaptasi kultural ya, lingkungan dan seterusnya itu masih jadi masalah besar. Sehingga untuk berprestasi dia sempit ruangnya ya. Hanya ngurusin masalah perpindahan ini ya dan juga sinkronisasi dan adaptasi dan seterusnya, adjustment dan seterusnya. Sehingga nanti orang bilang, wah beda ya, kok nggak berprestasi apa-apa nih. Jadi siapa yang dapat nilai yang terbaik, ya kan?